kita. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu ada ice breaking nih buat wanita-wanita Allah di tempat ini. Yang mau angkat tangannya, berikan tepuk tangan lebih lagi dong biar semangat ya. Walaupun pagi hari ini hujan, dingin, tapi saya percaya wanita di tempat ini tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, saya mau mengacu ke tema kita. Boleh ditampilkan? WBI Imlek ya, edisi Imlek hari ini, New Year New Me. Saya mau adakan satu ice breaking, yaitu tebak tokoh ya. Apa? Tebak tokoh. Ada hadiahnya panitia? Ada ya, ada hadiahnya nih. Ini hadiahnya biar semangat gitu ya. Nih, ada hadiahnya. Oke. Tebak tokoh New Year New Me. Ini adalah seorang yang tadinya tidak di dalam Tuhan, tapi berubah menjadi alatnya Tuhan gitu ya. Siapakah aku? Aku adalah seorang laki-laki. Ya, coba diingat-ingat, seorang laki-laki. Yang kedua, cluenya adalah seorang penista agama. Wah gitu ya, bahasa sekarangnya penista agama. Nanti dulu, wah ini kayaknya udah pada tahu nih, aduh. Mungkin panitia bisa bantu saya untuk lihat siapa yang pertama angkat tangan. Jadi angkat tangannya itu setelah clue dari saya selesai. Ya, kalau clue dari saya selesai udah angkat tangan itu nggak dihitung ya. Oke. Yang pertama dia seorang laki-laki. Yang kedua seorang penista agama. Yang ketiga pernah buta. Siapa? Oke, Ci, siapa? Bukan Cici ya, mana? Aduh, sudah. Gimana nih? Siapa duluan? Cici ya, siapa Ci? Sebelumnya? Saulus menjadi? Iya betul. Ini Ci hadiahnya Ci. Boleh naik? Ya, selamat ya Ci. Tuhan berkati. Foto dulu. Oke. Semangat untuk memuji Tuhan pagi ini wanita Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan karena Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tepuk tangan lebih lagi di atas kepala kita. Mari katakan bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi lihat kiri kanan, katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Tadi kiri kanan, sekarang depan belakang. Katakan hari ini, hari ini. Amin. Saat pembebasan tiba, katakan belenggu dosa. Yes. Mari bersorak, mari dengan semangat katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak
yang percaya, katakan amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memulihkan umatnya, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak lebih lagi bagi Tuhan, katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Sekali lagi katakan minyak baru, urapi umatnya. Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan, katakan anggur baru. Yes. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi dengan iman katakan nyata kuasanya. Yang percaya berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali wanita yang terkasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Pagi hari ini kami rindu Tuhan menyiapkan hati kami lebih lagi. Kami rindu diubahkan menjadi pribadi yang baru di tahun yang baru ini Tuhan. Ya percaya Engkau yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan takkan ada lagi, takkan ada lagi, yes Jesus, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari kita angkat tangan kita lebih lagi kepada Tuhan, katakan Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu
Katakan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Amin. Belum pernah ada. Yes Jesus. Sebab kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan takkan ada lagi. Yes Jesus. Takkan ada lagi. Sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kasih yang mengubahkan hidup kami. Yes Jesus. Amin. Menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Katakan lebih lagi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Mari saya undang wanita Allah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, kami kagum Tuhan. Kau, yes Jesus, sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Lebih lagi katakan, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan, kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan, untuk kami bersama-sama untuk belajar firman-Mu, untuk berfellowship Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang senantiasa Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak belajar sebagian dari firman-Mu.
Dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, menolong kami untuk kami dapat mengerti. Dan terlebih hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, bahkan Tuhan biarlah hati-Mu Tuhan ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu, agar ketika hamba-Mu menyampaikan pesan Tuhan, benar-benar menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan dapat dimengerti oleh umat kesayangan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar terus kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tangan, silakan duduk saudaraku. Pagi hari ini sebelum kita mulai firman ya, saya akan memanggil 4 orang ya, saya akan manggil. 1, Elizabeth Caroline atau Betty, biasanya dipanggilnya Betty, saya panggilnya Ci Betty biasanya manggilnya. Mana ya? Lu pada lari. Bu Lili. WL tadi. WL-nya. Bu Lili WL. Betty, ada Betty? Silakan maju ke depan, terutama juga Ibu Ane di depan udah ada, silakan berdiri. Saudaraku, saya ingin memperkenalkan pengurus yang baru yang sudah ditahbiskan waktu bulan lalu. Bulan lalu ya? Enggak, awal bulan ya. Oke. Nah, ini adalah pengurus yang baru. Ibu Ane sebagai ketua WBI yang baru, kemudian Monik sebagai wakil ketua, dan Betty sebagai sekretaris dan bendahara, kemudian Ibu Lili sebagai penasehat dan saya sendiri sebagai pembina. Terima kasih saudaraku, biarlah kita semua mendukung pelayanannya di sini supaya benar-benar bisa menjadi berkat buat ibu-ibu sekalian. Dukung doa terus supaya hikmat Tuhan senantiasa ada dan terlebih hati Tuhan yang memenuhi hati mereka, supaya semua yang mereka lakukan ada bagi kemuliaan Tuhan. Makasih ya, Tuhan berkati, silahkan. Tuh, sekarang kan saya rada bebas. Biasanya kan mikirin gitu. Sekarang udah ada, jadi saya cuma lihat aja di grup, oh apa yang udah di ini, apa yang harus diingetin, cuman itu aja gitu. Makasih ada yang muda-muda teh lebih kreatif loh Bu. Lebih kreatif gitu, kalau saya aduh mentok kayaknya, makanya selama 2 tahun ini saya ya hitung-hitung mentraining gitu ya, bukan mentraining apa ya, ngasih contoh gitu ya buat mereka apa yang biasa kita lakukan dan bahkan mereka lebih lagi gitu daripada saya, lebih kreatif gitu ya. Makasih ya ibu-ibu ya buat dukungannya semua buat mereka kepengurusan yang baru ini. Makasih. Nah pagi ini kita mau belajar. Saya dikasih tema ya sama pengurus yaitu New Me. Apa artinya ya New Me teh? Ya kita yang baru yang udah diperbaharui gitu ya. Berarti kan yang ada yang dulu sebelum yang baru ini berarti ada yang lama ya saudaraku ya. Nah apa kita sebetulnya nggak harus nginget-nginget yang lama sebetulnya ya, karena seperti Paulus katakan juga aku melupakan apa yang di belakangku gitu. Tetapi bukan berarti kita mau hidup di masa lampau, tetapi masa lampau itu kita ambil itu untuk menjadi pelajaran buat kita gitu ya. Kita harus mengelola apa yang menjaga, mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Kalau dulu Tuhan itu berikan kepada kita kehidupan kita ini ya saudaraku, Dia berikan kehidupan kita, termasuk kita kan roh, jiwa dan tubuh ya, semua juga harus dikelola dengan baik. Pekerjaan juga harus dikelola dengan baik. Nah, kalau bukan saja seperti Paulus katakan bahwa berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi yang
Allah dalam Kristus Yesus. Maksudnya itu juga nanti akan kita pelajari. Tetapi saya pengen mengajak saudaraku saat ini untuk kita belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh yang memang perlu kita kelola bersama, saudaraku ya. Misalkan nih, apa sih dulu sebelum kita mau beranjak ke new me, mungkin kita juga harus mengingat old-nya dulu. Kita yang lama seperti apa? Dalam mengelola hidup kita, mungkin tubuh kita ya. Oh, kurang apa? Kurang olahraga. Siapa yang kurang olahraga? Angkat tangan sama saya. Ya, saudaraku, ada orang yang memang aduh sama olahraga tuh gitu ya. Ada orang-orang yang memang aduh rasanya udah di dapur kesana kesini juga udah capek gitu ya. Padahal itu bukan olahraga sebetulnya. Nah, kemudian apa? Tentang tubuh kita nih yang lampau. Apa? Yang dulu misalkan kurang kita apa? Kurang memperhatikan. Ya, makanan tadi ya, terus olahraga, makanan segala beres gitu ya, saudaraku, semua dibersihin gitu ya. Semua yang berkaki 2, 3, 4 semua ya, yang bernafas semua bukan memuji Tuhan ya masuk ke perut gitu ya, saudaraku. Mungkin itu juga yang harus kita ingat kembali. Kemudian apalagi? Apa ya? Jam tidur. Ya, yang suka begadang, siapa yang suka begadang? Begadang dimaklumi Ibu Maya, begadang. Ya, nah itu mungkin harus, kalau memang harus ya itu apa boleh buat ya saudaraku. Tetapi kan ada hal-hal yang kadang kita sampai larut malam itu hanya untuk melihat HP. Ya, mungkin HP-nya harus dijauhin atau ya harus mendisiplin kayaknya ya. Kalau kita nggak bisa lepas ya, kalau bisa lepas ya oke, udah jam segini udah aja matiin gitu ya. Karena memang ada orang-orang juga saudaraku yang karena kebiasaan tidurnya larut gitu, jadi itu menjadi biasa. Tetapi saudaraku, kalau kita memang mau untuk mengelola dengan baik, kita bisa kok, pasti bisa gitu, pasti bisa. Dengan mulai jam 9 misalkan udah ke tempat tidur gitu ya, udah mulai kayak usia kita ya Bu ya, usia saya gini itu jam 9 harus ke tempat tidur gitu. Kalau saya pulang malam ada kegiatan apa pulang malam jam 11 belum tidur, itu teh tambah susah tidur. Tapi kalau jam 9 saya udah mulai rebah gitu ya, mulai merem gitu teh bisa cepet gitu tidurnya. Itu mungkin itu yang harus diperbaiki juga ya saudaraku. Mudah ya nggak mudah juga karena mungkin udah terbiasa gitu ya. Kemudian apalagi setelah makanan, tidur, olahraga, apalagi coba yang tubuh kita. Nah itu nanti masuk ke jiwa ya. Nah jiwa juga harus dikelola dengan baik. Mungkin kita kurang apa? Refreshing mungkin. Ya nggak harus jauh-jauh, nggak harus mahal-mahal juga ya. Jalan ke gunung juga bisa ya Bu, bebekelan ya Bu ya, seneng. Ayo sama ibu-ibu, yuk kapan-kapan kita bebekelan yuk. Ke gunung kita bebekelan tuh ya, nggak usah jauh-jauh nanti kalau udah musimnya nggak hujan ya Bu ya. Bagi yang bisa ya Bu ya mau. Kalau nggak kita bebekelan ke rumahnya ibu aja, di Sorok ya Bu. Ya udah gitu apalagi coba. Refreshing. Untuk pikiran itu enggak mudah juga saudaraku ya, untuk pikiran makanya kita kepengurusan ini sering kali mengundang psikolog atau konselor gitu ya, supaya apa? Supaya bisa menjelaskan tentang kejiwaannya itu saudaraku, karena saya terbatas gitu. Nah makanya diundang itu untuk kita belajar tentang bagaimana mengelola jiwa kita ya. Makanya kalau ada apa lagi kita kan suka sharing tuh di grup ya. Temanya apa, itu saudaraku harus jeli gitu, wah ini temanya bagus nih, kita harus belajar gitu. Dan dicatat saudaraku di belajarnya supaya ingat, bisa dibuka lagi gitu. Saudaraku ini bukan khotbah ya, ini mah cuman berbagi hidup ya, berbagi hidup gitu. Kalau khotbah saya nanti stres. Nah udah gitu apalagi saudaraku? Ya itu, ya. Yang nggak baca firman tiap hari gitu ya Bu ya, yang dulunya nih, oldnya nih, manusia lama kita
jarang baca firman atau bolong-bolong gitu ya. Saudaraku, kalau tentang ini ada orang yang bisa mendisiplin benar-benar loh, semuanya bisa disiplin gitu ya. Oh, tentang misalkan bangun atau mengerjakan apa, mendisiplin itu bisa termasuk baca firman pagi-pagi, Bu. Ada orang yang gitu. Bisa sampai pokoknya pagi-pagi harus gitu, bisa seperti itu. Nah, saya tipe yang nggak bisa, Bu. Karena tipe saya itu kalau sudah mulai apalagi harus masak yang banyak gitu ya. Jam 3 saya bangun itu udah oke, Tuhan, saya mau kerja dulu di dapur ya Tuhan. Saya di dapur dulu gitu, saya beresin semuanya dulu gitu. Nah, sianglah saya baru bisa di saat saya santai udah beres semuanya baru saya bisa gitu. Tapi puji Tuhan kalau ada orang yang bisa seperti itu ya Bu ya. Bisa pagi-pagi bisa gitu. Tetapi ya itu juga bukan karena kebaikan kita, Bu, bukan karena kita lebih baik dari mereka yang nggak bisa, Bu ya. Puji Tuhan itu mah anugerah gitu ya kalau bisa kita mendisiplin untuk setiap pagi baca firman. Dan itu pun kita bukan hanya sekedar baca, Bu ya, merenungkannya setiap hari dan kita belajar untuk melakukannya. Jadi bukan hanya baca, kita pokoknya udah tamat nih setahun, wah hebat ya. Besok mulai lagi dari kejadian, setahun lagi tamat, saya udah 4 kali tamat loh misalkan. Terus kalau udah tamat gimana? Ya kalau udah tamat apa? Efeknya apa buat kita gitu kan ya. Itu. Tapi bukan berarti juga nggak usah baca, enggak saudaraku, penting sekali baca firman Tuhan dan terus belajar untuk melakukannya. Itu yang paling penting karena firman Tuhan Yesus bilang kan yang kuat itu adalah yang dengar dan melakukan, bukan hanya dengar aja. Saya dengar kayak ke gereja tiap minggu, saya ikut ini, ikut itu, semua saya ikut, saya dengar firman di khotbah-khotbah di YouTube, semua saya dengar. Enggak cukup saudaraku, hanya dengar. Ketika ada bahaya, ada badai, maka kita akan runtuh. Karena dasarnya kita tidak kuat, tidak pernah kita melakukan itu. Ya, oke, saudaraku, apalagi jiwa ya tadi, makanya ikutan ibadah-ibadah WBI lihat temanya gitu. Tapi menurut saya sih bagus-bagus selama ini ya tema-temanya ya. Menarik tema-temanya dan menjadi berkat, betul nggak Bu? Ya, puji Tuhan. Nah, pola hidup ya yang benar. Kemudian atau mungkin kita nih masih masuk di jiwa mungkin ya. Kita kurang waktu bersama keluarga. Ya. Ini juga sebetulnya berpengaruh ke kejiwaan kita, saudaraku. Dengan adanya kita intim dengan keluarga kita itu membuat jiwa kita segar, membuat jiwa kita bahagia, hati kita bahagia. Karena ketika keluarga disentuh, saudaraku ya, keluarga disentuh itu benar-benar rasanya kalau kata bahasa Sunda mah bumi alam asa tungkep, betul nggak saudaraku? Keluarga itu karena keluarga itu adalah cerminan dari kerajaan Allah, keluarga di kita ini. Jadi kita diciptakan dengan sebagai makhluk sosial itu kita butuh dengan sesama. Nah makanya ada keluarga. Keluarga itu untuk kita menyalurkan kasih kita, perhatian kita gitu. Itu untuk saling memperhatikan. Nah mungkin saudaraku kita kurang itu sama keluarga. Anak-anak mungkin ya, hati-hati yang punya anak masih kecil-kecil ya. Kalau misalkan kita lagi repot apa nih, anak kita tiba-tiba, "Mah, ini mah gimana? Ini mah gimana?" Aduh, udah sana. Jangan gitu ya saudaraku ya. Jangan banget. Udah sana, ini lagi repot, mama sok sana dulu. Jangan. Karena kalau kita seperti itu, lama-kelamaan dia tidak akan pernah mau ngomong sama kita. Dia ada di mana nanti, hatinya ada di mana, orangnya ada di mana, kita nggak akan tahu. Ketika itu terjadi kita marah, saudara. Kamu teh jadi anak nggak bener, padahal kita yang mengawali itu. Ya. Jadi ketika anak-anak datang kepada kita, ya ayo itu karena kan anak kita yang mau dia hidup siapa? Kita. Yang pengen punya anak siapa? Kita. Kenapa kita marah-marahin dia? Ya karena anak itu memang harus banyak tanya.
Nah itu juga harus diperbaiki mungkin saudaraku ya, kalau tahun lalu kita seperti itu ke anak, ayo jangan. Dia akan semakin jauh sama kita, dan kalau ada masalah dia tidak akan pernah mau ngomong ke kita. Aduh sedih banget saudaraku, ketika ada masalah dia curhatnya ke orang lain, aduh sedih banget Bu, benar. Merasa tidak diakui, merasa tidak dianggap, ya merasa gitulah pokoknya. Jadi tetap kita harus peduliin mereka. Ya. Kemudian apalagi relasi keintiman, komunikasi sama suami. Ayo, siapa yang sekarang udah menikah udah berapa tahun coba? Ada di sini ibu-ibu yang menikahnya di atas 30 tahun yang masih punya suami ya? Di atas 40? Di atas 40, di atas 50 nggak ada ya? Di atas 40 saya angkat tangan. Oh ya, nah saudaraku kalau udah gini biasanya ya komunikasinya tuh beda, ya nggak lagi yang wah kayak masih muda gitu ya, mungkin nggak, mungkin lebih ke sharing gitu ya, men-sharingkan anak mungkin cucu mantu, atau gini Bu, ada tipe-tipe suami yang tertutup, sulit gitu untuk masuk ke dalam. Ada nggak yang punya suami seperti itu? Sulit untuk masuk ke dalam dia. Jadi kalau bicara di permukaan aja, kalau bicara yang ada di permukaan yang tidak dalam. Nah itu teh harus pinter-pinter Bu, mensiasati. Nggak gampang mensiasatinya supaya dia mau terbuka. Coba siapa di sini yang suaminya tertutup? Kelihatannya mah rame. Tapi ramainya tuh yang di permukaan, ketika diajak masuk ke dalam dia nggak mau. Coba siapa yang suaminya seperti itu? Haleluya, saudaraku jangan takut ya, karena ketika suami yang seperti itu Tuhan percayakan menjadi suami kita, pasti itu teh berarti kita harus menolong suami kita, karena kan kita menolong suami kita. Gimana caranya supaya bisa terbuka? Mungkin selama ini kita cara bicaranya, cara mengoreknya terlalu kasar gitu mungkin ya. Ya itulah seumur hidup kita harus belajar gimana caranya sampai dapat, sampai klik gitu. Dan dia pun bisa berubah. Gampang gak Bu? Enggak gampang. Perlu siapa? Perlu pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus disebut penasihat ajaib. Nah kita yang bingung, yang gak ngerti ini, kita teh butuh dia. Makanya dikasih kita teh penasihat. Gitu. Caranya gimana? Ya ngobrol Bu. Daripada kita ngobrol sama diri sendiri, mending boga salah kitanya, daripada gitu ya, mending ngobrol sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat suamiku Tuhan, walaupun ngeselin loh Tuhan, sebenarnya nggak apa-apa ngobrol gitu. Ngeselin Tuhan, saya teh bingung harus gimana Tuhan, sok bicaranya saya teh harus gimana Tuhan. Ya ngobrol sama Tuhan, sampai suatu saat Tuhan bisa bukakan, lewat apapun Tuhan bisa bukakan. Sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata triknya harus seperti ini. Dan itu perlu apa? Penundukan diri saudaraku. Perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan suami ya, di hadapan Tuhan. Walaupun kita prakteknya ke suami, tetapi itu sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu ya saudaraku, mungkin komunikasi dengan suami yang perlu diperbaiki, apalagi mungkin untuk masa depan nih, udah tadi ya keluarga apa semua, masa depan. Apa yang perlu kita perbaiki? Di dalam kita menata masa depan kita. Tahun-tahun yang lalu mungkin ibu-ibu nih, kayaknya ibu-ibu paling ngerti deh. Mungkin kita seringkali beli sesuatu yang bukan, siapa yang kayak gitu? Kayaknya semua kita ya. Nah saudaraku, mungkin itu yang harus diperbaiki. Tapi ada juga loh ibu-ibu yang gak seperti itu. Saya salut banget itu. Ada ibu-ibu yang gak seperti itu gitu ya. Tetapi saya kasih tahu sama ibu-ibu yang seperti itu ya, bahwa kita juga perlu untuk sekali-kali memanjakan diri kita, membuat kita happy gitu ya.
Nggak apa-apa sekali-kali, pasti suami juga boleh lah. Ya, istrinya bahagia, suaminya juga pasti bahagia. Gitu. Menghilangkan stres Bu, bener Bu. Ya, yang nggak harus dibeli, dibeli. Udah sampai rumah teh nambruk. Ya, nyampe rumah juga nggak dipakai gitu ya saudaraku. Mungkin kita harus bertobat di situ. Nah nanti ketika suami kita misalnya ngomong ini itu ke saya, kitanya marah gitu ya. Padahal sebetulnya kita yang salah gitu. Mungkin kita perlu memaknai semua itu ketika suami kita atau siapapun yang ngasih tahu. Mungkin kita perlu memaknai, perlu koreksi diri kita juga untuk apa? Oh iya ya, memang sebetulnya kita nggak harus seperti itu saya. Mungkin saya boleh sih beli tapi jangan berlebihan gitu. Kalau emang butuh ya kita beli gitu. Beli yang bagus, kalau uangnya ada gak apa-apa beli yang bagus karena sesuatu yang bagus biasanya tahan lama gitu. Jadi kita gak beli lagi gitu. Kayak saya beli sepatu yang murah aja, beli sendal sepatu buat ke kantor setiap hari, rusak lagi saudaraku. Orang belinya yang 100.000 ya dipakai ke sana ke airan kehujanan rusak lagi, buang, beli lagi gitu. Tapi kalau saya beli yang rada mahal itu tuh bisa lama gitu. Tahunan bukan bulanan gitu. Gak apa-apa kalau kita bisa ya, kalau kita mampunya yang gitu ya udah yang murah aja gak apa-apa gitu. Karena kan keberhargaan kita bukan di situ ya Bu ya. Itu enggak. Seharusnya keberhargaan kita bukan di situ lagi. Keberhargaan kita adalah ketika kita ditebus sama Tuhan Yesus. Kita gelandangan bau busuk yang harusnya binasa sama Tuhan Yesus ditebus, itu keberhargaan kita. Jadi pakai sepatu ya biasa aja gitu, nggak usah yang gimana gitu ya. Pokoknya yang enaken lah yang pertama mah ya, kalau saya mah yang enaken yang utama mah gitu ya. Nah berarti saudaraku itu juga harus dijaga ya. Jadi PR tuh ya buat kita di tahun ini ya. PR apa saja dalam mengelola dengan benar atas tubuh yang Tuhan berikan ya untuk menjaga kesehatan. Kemudian mengelola dengan benar atas kehidupan berelasi kita ya, yang Tuhan anugerahkan, relasi kita dengan sesama, terutama dengan keluarga kita ya, menjaga cara kita bicara, cara kita bertindak, cara kita bersikap. Itu harus kita jaga, itu PR ya. Kemudian apa? Bekerja dengan tekun, dengan jujur, dengan setia, berusaha dengan semangat. Yang penting ada di jalurnya Tuhan ya. Jadi saudaraku, kalau saudara dikasih Tuhan percayakan pekerjaan apapun itu, sesederhana apapun, mungkin pelayan di toko, mungkin pembantu rumah tangga, saudaraku nggak usah saudaraku jadi malu. Itu Tuhan percayakan untuk kita menolong. Gitu. Jadi syukuri itu, lakukan dengan setia, lakukan dengan jujur, semua yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukannya kita anak Tuhan kan harus sukses. Gak mungkin saya jadi pelayan, gak mungkin saya jadi ini, saya harus jadi yang nomor 1. Wah kalau gitu caranya saudara akan stres, karena kenyataan hidup tidak seperti itu saudaraku. Ya, ini bukan surga, ini di bumi yang penuh dengan masalah. Penderitaan, saudara pengen hebat terus nggak akan bisa, saudaraku akan kecewa nantinya ya. Jadi itu apa yang Tuhan percayakan, kelola itu dengan baik, dengan mengucap syukur dan tetap bersuka cita. Terus apa lagi, nggak boleh boros berarti ya. Kayaknya nanti di resolusi itu semua kita ada yang itu ya. Ada tentang jangan boros, itu ada kayaknya ya nanti. Ada di catatannya. Nah saudaraku, ketika semua hal di atas tadi sudah kita lakukan ya, kita udah mengelola hati kita dengan benar, kita sudah bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan beri, kita sudah mengelola kesehatan kita, olahraga ini segala macam sudah kita lakukan ya, berdoa sudah, semua sudah. Bisa nggak terjadi yang buruk dalam hidup kita? Sangat bisa. Bisa nggak tiba-tiba ada masalah walaupun ini udah jaga kesehatan, ternyata sakit kita, sakitnya parah lagi, bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Kalau kita tahu kebenarannya seperti apa, maka kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan ketakutan ketika kita menghadapi semuanya itu, saudaraku. Jadi yang penting di sini adalah kita mengetahui kebenarannya. Kita harus belajar kebenarannya seperti apa. Ya,
Kebenarannya itu adalah bahwa dunia ini, bumi ini sudah dikutuk, sudah terkutuk ketika manusia jatuh dalam dosa. Dikatakan di dalam, sebentar ya saudaraku, di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19, Kejadian 3 ayat 16 sampai 19, firman-Nya, kepada perempuan itu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu yaitu Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudaraku, puji Tuhan ya, enggak manusianya yang dikutuk saudaraku ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Apa yang kita dapat? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi saudaraku, yang salah siapa tuh? Kalau kita kena penyakit ini itu, biasanya kita suka cari kambing hitam kan ya. Wah ini gara-gara ini, bahkan kita Tuhan kenapa sih? Dulu saya juga gitu. Kenapa Tuhan saya kok sakit gini, kok gak sembuh-sembuh, gak bisa disembuhin. Seberapa besar dosa saya sampai saya gak diampuni, sampai saya gak disembuhin, padahal diampuni. Saya gak disembuhin, kenapa Tuhan? Jadi akhirnya kita marah-marah ke Tuhan gitu. Karena apa? Tidak tahu kebenarannya. Nah ketika sekarang tahu kebenarannya bahwa adalah di bumi ini sudah terkutuk sehingga ada banyak masalah, penderitaan, kekerasan, kejahatan, kegagalan, sakit penyakit, semua itu ada di bumi yang kita pijak ini, saudaraku. Kena imbasnya enggak kita? Pasti kena imbasnya. Saudara, kalau saudara tinggal di Tagog Apu ya, ada yang tahu Tagog Apu pada Larang? Ya, di situ kan tempat pengelolaan kapur. Saudaraku kalau lewat situ lihat semua rumah putih. Ya, genteng-gentengnya semua putih. Mungkin kalau kita jemur pakaian di luar, pakaian itu akan kena debunya juga. Dan bahkan kalau kita seharian di luar, mungkin kita juga rambut pada putih semua, saudaraku. Kenapa seperti itu? Karena dia tinggal di situ. Pasti kena imbasnya, kena dampaknya. Kita pun seperti itu. Kenapa kita mengalami penderitaan di bumi ini? Ya karena bumi sudah terkutuk. Bukan salahnya Tuhan. Terkutuknya karena apa? Karena kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, sehingga kita tidak lagi mencari kambing hitam, tetapi kita, oh iya ya Tuhan, aku kena misalkan saya kena penyakit kanker, oh iya Tuhan. Mungkin kaget mah kaget ya, tapi ya saya harus memaknai itu karena memang di bumi ini tempatnya sakit penyakit. Ya. Dan orang semua juga bakal mati. Cuman yang beda apa? Cara dan waktunya. Nah mungkin caranya saya meninggal ya dipanggil Tuhan mungkin karena penyakit ya itu nggak apa-apa. Tapi satu yang harus kita ingat adalah bahwa Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang bicara tentang maut ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, ini pemenang yang sesungguhnya saudaraku. Pemenang itu bukan pemenang bebas dari masalah, tetapi bagaimana kita meresponi masalah itu saudaraku. Lihat Paulus, Petrus, Paulus, semualah rasul-rasul dulu. Kurang gimana dekatnya sama Tuhan saudaraku. Tapi lihat cara matinya. Tragis kan, ada yang disalib terbalik, ada yang dipenjara sampai mati, ada yang digoreng, ada yang dipenggal saudaraku. Nah kalau seperti itu, apa kita bilang, Tuhan teh
nggak sayang ya sama mereka. Nggak bisa saudaraku, karena ya itulah di dunia ini ada banyak kejahatan. Ya, jadi semua terjadi oleh karena dosa. Tetapi kita harus ingat saudaraku ya, ayat selanjutnya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, nah ini di sini, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi nggak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu kebenarannya. Jadi kita nggak bingung lagi ketika masalah datang menghantam itu, nggak bingung, aduh kenapa ya, kok gini ya, kok nggak gitu lagi. Yang pertama kita harus ingat bahwa di bumi ini tempatnya penderitaan, tempat masalah, kejahatan, semua ada di sini. Tapi aku percaya, nggak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Itu yang harus kita percayai. Jadi kita bisa tetap bersyukur dan bersukacita. Jadi bukan bersyukur cita hanya karena kan firman Tuhan bilang gitu, kita harus sukacita, kita harus bersyukur. Ya udahlah kita bersyukur, padahal sebenarnya stres kita. Ya, padahal sebenarnya kita juga kesel, kenapa sih harus bersyukur, padahal kita gimana bisa bersyukur lo kayak gini gitu ya. Tapi kalau kita tahu kebenarannya, bahwa memang itu seharusnya yang kita alami, imbasnya seperti itu. Tapi satu hal, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, maut sekalipun. Ya, jadi masalahnya maksudnya makanya waktu itu masih ada di sini ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi, itu firman Tuhan. Ya, kalau kita memikirkan hal yang di atas itu, maka sukacita, damai sejahtera Allah melimpah dalam hati kita apapun yang kita hadapi di dunia ini, di bumi yang sudah berdosa ini. Nah saudaraku, sehingga kita bisa menjadi new me dalam menjalani hidup di dunia yang sementara ini dengan melakukan apa yang jadi bagian kita tadi ya, lakukan semua yang jadi bagian kita ya saudaraku. Tapi di sini ada yang paling utama saudaraku, new me itu adalah manusia baru di dalam Kristus. Saudara bisa minta tolong ya, bisa Efesus 4 ayat 22 sampai 29. Ini manusia baru. Juga saudara bisa catat di Kolose 3 ayat 5 sampai 10, itu bisa juga dicatat. Semua di situ adalah tentang bagaimana kita menjadi manusia baru. Saya bacakan dulu ya yang di Efesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu nih ya, berarti manusia lama kita nih ya, harus menanggalkan manusia lama kita ya, yang menemui kebinasaan. Jadi manusia lama itu akan menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi kita harus menanggalkan manusia lama itu dan diperbaharui ya, diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah karena itu buanglah apa? Dusta. Wah, dusta. Siapa di sini coba saudaraku ya, yang dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Saudaraku, ayo kita mulai berubah. Di tahun ini kita harus menjadi manusia yang baru, yang mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Ya, dengan segala resiko saudaraku. Itu namanya sangkal diri pikul salib saudaraku. Nah kemudian karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, nah janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah kalau kita marah nih sama suami kita, ya biasanya yang orang dekat lah yang ini ya, kita lagi marah sama suami kita, ayo kita berdoa. Berdoanya apa? Tuhan, matahari jangan terbenam. Ya,
Karena kitanya nggak mau padam-padam amarahnya, jadi udah aja matahari yang jangan terbenam gitu ya, supaya kita nggak berbuat dosa gitu ya. Ya, soalnya di sini supaya apa sih? Jangan sampai matahari terbenam kita masih pegang amarah itu, supaya jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena apa? Itu akan terus kita proses sehingga menjadi dosa, saudaraku. Betul? Ya, mungkin gini. Lagi marahan sama suami, terus ini malam nggak masih belum diberesin ya sampai malam. Wah, terus ini jadi panjang nggak bisa tidur ya, mikir itu. Jangan-jangan suami saya seperti ini. Oh, udah nggak sayang lagi. Terus inget nih drama-drama apa ya? Drama-drama Korea, drama-drama apa ya? Nah, oh iya, wah keingetlah kepengaruh sama itu gitu. Oh iya bener, jangan-jangan suami saya, padahal mah suaminya nggak ngapa-ngapain gitu, saudaraku. Kita aja yang panjang. Makanya jangan beri kesempatan pada iblis, supaya iblis nggak ikut campur tangan terus gitu untuk merusak pikiran kita gitu ya. Nah, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saudaraku, kalau di sini disebutkan yang mencuri jangan mencuri lagi gitu ya, itu berarti kan biasanya yang kecuali punya penyakit ya, orang yang kaya mencuri gitu ya. Tapi biasanya kan orang yang nggak punya gitu ya, dia mau mencuri untuk apa? Tetapi saudaraku di sini dikatakan baiklah dia bekerja keras ya, melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri supaya bisa berbagi. Berarti berbagi itu bukan nggak ada hubungannya sama kaya ya, saudaraku. Orang yang sederhana pun dia bisa berbagi. Makanya firman Tuhan bilang, ayo kalau kamu memang nggak punya, jangan mencuri, tapi ayo kamu bekerja keras untuk supaya kamu bisa berpenghasilan dan kamu bisa berbagi, gitu ya. Ujung-ujungnya berbagi, apalagi yang kaya ya, yang nggak punya aja disuruh berbagi sama Tuhan gitu ya. Apalagi yang kaya, saudaraku. Ayo mulai mungkin di tahun ini PR kita mungkin seperti itu, ya. Yang kurang berbagi, ayo mulai berbagi. Lihat kanan kiri kita, saudara kita. Gitu. Tapi juga jangan sampai juga ada yang memanfaatkan, saudaraku ya. Gitu, kita juga harus cerdik seperti ular, tulus tapi seperti merpati. Itu ya, saudaraku. Nah, ini tadi manusia-manusia baru ya. Manusia lamanya itu, dan berarti manusia barunya jangan lakukan itu ya, saudaraku. Nah, ayo kita sepakat ya dengan Tuhan untuk menjadi lebih baik dalam hal berpikir, berucap, bertingkah laku, dan juga berelasi dengan sesama kita ya. Karena semua hal di atas tadi mencerminkan seperti apa relasi kita sesungguhnya dengan Tuhan. Jadi ketika relasi kita akrab, baik dengan Tuhan, terlihat dari apa? Ya, dari dengan sesama kita baik. Kita tidak berbohong, kita mengasihi mereka, tidak menipu mereka, ya, tidak menyakiti mereka gitu. Jadi lakukan semuanya dengan hati yang mengasihi. Berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Apa saja yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan terhadap sesama kita. Mana buktinya kita mengasihi Tuhan? Dengan apa? Ada yang tahu bukti kita mengasihi Tuhan seperti apa? Ya, perintahnya apa? Nah itu. Ya. Bukti kita Nah, itu realisasinya dengan mengasihi sama. Bukti dari kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Kita nggak akan bisa mengasihi sesama tanpa kita mengerti, merasakan, mengalami betapa besarnya kasih Allah itu sama kita. Nggak akan bisa kita. Kecuali kita mengerti kasih Allah, belajar ya saudaraku, nggak bisa ujuk-ujuk. Kalau belum bisa mengerti, merasakan kasih Allah sebesar apa, minta sama Tuhan.
Gak ada satupun manusia yang bisa kasih ngerti kita. Betapa besarnya kasih Allah pada kita ini, kita mengerti, kita merasakan itu, sehingga kita bisa mengasihi. Karena kasihnya penuh di dalam kita. Saya suka ilustrasinya gini saudaraku. Ketika saya punya air ya, saya punya air di botol, air saya cuma sedikit. Nah air saya cuma sedikit, semua orang butuh air, semua orang sedang kehausan, bukankah demikian di dunia ini saudaraku? Semua orang butuh kasih, betul? Semua orang haus akan kasih, khususnya adalah sebetulnya kasih Allah. Cuman kita nggak ngerti jadi kasih manusia, kok nggak ngasih ya, kok nggak merhatiin saya, kok itu dia butuh kasih, butuh perhatian. Nah, ketika saya punya air di botol ini cuman setengah, ada yang minta air, saya akan berpikir dulu ya, dia udah baik enggak sama saya? Dia udah baik belum? Dia udah lakukan apa sama saya selama ini? Enggak, malah dia menyakiti saya kok, enggak dikasih. Ada satu lagi yang minta, dulu. Oh iya, dia pernah berbuat baik sama saya. Oke lah, saya kasih sedikit. Ketika dia tidak berterima kasih, apalagi mengembalikan dengan sesuatu hal yang lain ataupun dengan air lagi, kita marah-marah. Udah dikasih, Hanas dibikin, udah sedikit gini dikasihin, nggak tahu terima kasih lagi, gitu ya. Ya kan? Karena apa? Karena kita cuma punyanya segini. Tapi coba kalau kita terhubung dengan pusatnya, pusat kasih. Allah itu adalah kasih, bukan Allah itu punya kasih saudaraku. Allah itu adalah kasih. Nah kalau kita terhubung dengan sumbernya, ya melimpahkan kita, penuh kan kasih Allah, ya kan? Puas kita nggak haus lagi kan? Terus ada yang minta, gampang nggak kita ngasihnya? Gampang, orang kita banyak kok, sok siapa yang mau sok tak? Berterima kasih, ngembaliin, enggak terserah, kasih. Karena kita banyak, kita terhubung saudaraku. Nah makanya kenapa kita tidak bisa mengasihi? Karena kita tidak terhubung dengan sang kasih itu, gak mengalir saudaraku. Amin saudaraku. Itulah ilustrasinya, makanya cerminan hubungan kita dengan Allah, relasi kita yang penuh kasih akan tercermin dengan sesama kita. Mungkin itu juga salah satu PR buat kita di tahun 2025 saudaraku. Nanti tahun depannya kita boleh cek lagi ya, apa ya yang masih. Saudaraku, kita harus sering-sering baca manusia lama saudaraku. Bukan manusia baru aja ya. Bukan manusia baru saja. Kita mungkin udah tahu ya manusia baru itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh ya, yang penuh buah-buah roh. Tapi mungkin kita jarang membaca, coba cari manusia lama. Iri, dengki, bohong. Ada banyak saudaraku, saking kita saking banyaknya lupa gitu. Nah, perlu kita baca, perlu kita mencek diri kita. Jadi bukan cek kesehatan tubuh aja, tetapi cek juga kesehatan jiwa roh kita. Amin saudaraku. Jadi kita punya PR ya. PR-nya apa tadi? Memperbaiki tadi ya, relasi kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, pikiran semua. Kita harus perbaiki yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Berarti kita harus baca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya. Saudaraku, jangan bangga dengan saya sehari 5 pasal. Apa yang kita dapat dari 5 pasal? 1 perikop sudah cukup saudaraku. Baca lagi, ulangi lagi, renungkan itu sampai kita mendapatkan sesuatu. Oke, kalau kita belum mendapat, gak ngerti, Tuhan saya gak mengerti yang ini. Karena siapa yang bisa mengerti firman Allah selain Allah sendiri? Makanya kita harus bergantung kepada Dia. Hanya ngobrol sama Tuhan, karena relasi yang intim adalah mengungkapkan semua yang ada di hati kita kepada Dia. Amin. Itu namanya relasi yang intim. Ya, oke. Terima kasih sudah mendengarkan nasihat-nasihat. Ya, mari kita berdoa saudaraku. Kita tunduk kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.